Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana nih kabarnya anak-anak Ustazah pada pagi hari ini? Alhamdulillah, Ustazah doakan ya, semoga Ananda semuanya dan ayah bunda yang mendampingi pembelajaran dalam keadaan sehat dan selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Oh ya, sebelum Ustazah menjelaskan materi hari ini, Ustazah mau bermaaf-maafan dulu nih, karena kita baru saja melewati 1 bulan full berpuasa di bulan Ramadan, dan baru saja beberapa hari yang lalu kita merayakan hari kemenangan, yaitu Idul Fitri. Ustazah sebagai guru matematika kelas 4 memohon maaf apabila selama ini Ustazah melakukan kesalahan, masih kurang dalam mengajarkan matematikanya. Ustazah mohon maaf lahir batin. Semoga amal ibadah kita yang kita lakukan di bulan Ramadan tadi diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Juga kita dipertemukan lagi di bulan Ramadan yang selanjutnya. Amin. Oke, kita kembali ke pembelajaran kita. Nah, hari ini Ustazah mau menjelaskan materi lanjutan kita, yaitu tentang sudut pada bangun datar. Nah, jadi kalau sebelumnya kita udah belajar tuh cara mengukur sudut, kemudian menggambar sudut. Nah, hari ini Ustazah mau tambahkan lagi nih materi atau ilmu untuk kalian, yaitu sudut pada bangun datar. Disimak sampai habis ya video dari Ustazah. Nah, kompetensi dasar yang kalian pelajari pada hari ini, yang pertama adalah menjelaskan dan menentukan ukuran sudut pada bangun datar dalam satuan baku dengan menggunakan busur derajat. Kemudian, mengukur sudut pada bangun datar dalam satuan baku dengan menggunakan busur derajat. Nah, kalian masih ingat kan bangun datar? Ini materi paling awal sekali yang Ustazah ajarkan. Jadi di sini ada 3 macam bangun datar. Yang pertama ini adalah segi 4, kemudian ada segi 3, dan yang terakhir ada segi banyak. Nah, dalam video ini Ustazah akan menjelaskan khusus untuk bagian yang pertama, yaitu segi 4. Nah, dalam segi 4 itu ada beberapa jenis bangun datarnya, yaitu persegi, kemudian ada persegi panjang, jajar genjang, layang-layang, trapesium, dan belah ketupat. Semoga anak-anak Ustazah masih ingat ya bentuknya. Nah, ini adalah bentuk-bentuknya. Ada segi 4 atau persegi, kemudian ada persegi panjang, kemudian Ustazah punya layang-layang, ada trapesium, ini termasuk trapesium siku-siku, kemudian ada belah ketupat, dan yang terakhir adalah jajar genjang. Nah, jumlah semua sudut pada berbagai jenis segi 4 ini pasti nilainya adalah 360 derajat. Jadi Ustazah harap kalian mengingat nih, jumlah seluruhnya nih sudut pada persegi, persegi panjang, layang-layang, trapesium, belah ketupat maupun jajar genjang itu jumlahnya adalah 360 derajat. Nah, selanjutnya biar kalian lebih memahami, perhatikan contoh berikut. Di sini Ustazah punya gambar apa? Yap, betul sekali. Ini adalah gambar jajar genjang. Pertanyaan dari Ustazah adalah, ukurlah semua sudut pada jajar genjang tersebut dengan menggunakan busur derajat. Kemudian kalian tentukan jumlah semua sudut tersebut. Oke. Nah, untuk menyelesaikannya, pada jajar genjang tersebut Ustazah kasih nama di setiap titik sudutnya. Ada A, B, C, dan D. Nah, kita ukur satu persatu dari sudut A dengan menggunakan busur derajat. Seperti ini. Nah, masih ingat kan cara mengukur sudut dengan menggunakan busur derajat? Insya Allah masih ingat. Nah, yang pertama kita impitkan dulu tuh garis horizontalnya dengan garis mendatarnya, atau garis si AB. Kemudian baru kita lihat tuh garis yang satunya yang membentuk sudut, yaitu garis AD. Bisa kalian lihat angkanya ada di
Betul sekali. Besar sudut A bisa kita tuliskan adalah 70 derajat. Kemudian kita ukur si sudut B. Nah, karena sudut B ini kita ukur dari sebelah kiri, maka angka yang kita baca itu adalah sudut bagian luar. Ingat ya, kalau ngukurnya dari sebelah kanan itu sudut angkanya yang dibaca itu dari bagian dalam atau bagian yang bawah. Kalau ngukurnya dari sebelah kiri, angka yang kita baca itu adalah di bagian luarnya. Nah, seperti kalian lihat, maka sudut B ini nilainya adalah betul sekali 110 derajat. Nah, kita ngukur si sudut C. Jadi Ustazah balik nih si busurnya. Karena nolnya itu kalau kita putar dari sebelah kanan, maka kita membacanya di bagian dalam. Ya kan, seperti kata Ustazah tadi, kalau nolnya dari sebelah kanan, maka kita baca di bagian bawah. Jadi, besar sudut C-nya adalah, kita lihat, 70 derajat. Betul sekali. Terakhir, sudut yang D, karena ngukurnya dari sebelah kiri, maka kita membaca sudut yang di bagian luar atau yang di bagian atas. Besarnya adalah, betul sekali, 110 derajat. Nah, udah ketemu nih semua sudut dari jajar genjang dengan menggunakan busur derajat. Selanjutnya, kita jumlahkan. Berapa jumlah dari semua sudut ini? Jadi ketika Ustazah jumlahkan dari sudut A, sudut B, sudut C, dan D, maka hasilnya adalah 360 derajat. Nah, seperti itu cara menggunakan busur derajat untuk menghitung sudut pada bangun datar. Ini juga berlaku untuk bangun datar yang lain seperti layang-layang, trapesium, segi empat, persegi, dan yang terakhir belah ketupat. Oke, selanjutnya Ustazah punya contoh yang kedua. Di sini Ustazah punya gambar trapesium siku-siku. Diketahui sebuah trapesium siku-siku KLMN dengan sudut siku-siku pada sudut K dan sudut N, serta besar sudut L itu adalah 50 derajat. Yang ditanyakan adalah hitunglah besar sudut M. Nah, harap perhatikan cara penyelesaian soal berikut. Kita tulis dulu diketahuinya. Nah, kalian lihat kan ada garis berwarna hijau seperti huruf L itu. Nah, itu merupakan tanda siku-siku. Kalian tahu besar sudut siku-siku adalah? Betul sekali, 90 derajat. Jadi udah diketahui nih, walaupun tidak dituliskan angkanya berapa, tapi di sana ada tanda huruf L seperti warna hijau itu tandanya artinya besar sudutnya adalah 90 derajat. Nah, kemudian Ustazah juga punya sudut L besarnya 50 derajat. Yang ditanyakan tadi adalah berapa sudut M. Nah, untuk menyelesaikannya, kita tahu jumlah seluruh sudut pada trapesium itu adalah 360 derajat. Jadi, bisa kita tuliskan seperti ini. Sudut K ditambahkan dengan sudut L, ditambahkan dengan sudut M, dan ditambah dengan sudut N, itu jumlahnya 360 derajat. Kemudian, kita masukkan nilai-nilai yang udah kita ketahui. Sudut K besarnya 90 derajat, sudut L besarnya 50 derajat, sudut M masih belum kita ketahui atau yang ditanyakan, dan sudut N 90 derajat. Sama dengan 360 derajat. Kemudian kita jumlahkan dulu tuh di ruas bagian kiri. Maka hasilnya adalah 230 derajat ditambah sudut M sama dengan 360 derajat. Maka besar sudut M-nya adalah, itu kita kurangkan, yaitu 360 derajat dikurangkan dengan 230 derajat. Maka hasilnya adalah 130 derajat. Jadi,
besar sudut M pada gambar trapesium siku-siku tersebut adalah 130 derajat. Nah, seperti ini cara untuk menyelesaikannya. Oke, semoga dapat dipahami ya penjelasan singkat dari Ustazah. Kalau masih belum paham, kalian boleh tanyakan di Google Classroom atau chat pribadi Ustazah. Ustazah tunggu pertanyaannya. Ustazah akhiri, mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.